selamat hari Minggu. Jumpa lagi di IHMPA hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020. Apa kabar adik-adik hari ini? Wah, Kakak Jena berharap semoga adik-adik dalam keadaan sehat, kuat, dan tetap sukacita. Nah, adik-adik, pada hari ini kita akan mulai ibadah hari Minggu. Kakak Jen ingin mengajak adik-adik berdiri, kemudian kita sama-sama menyanyikan lagu Saya Bergirang. Oke? Adik-adik, untuk mengawali ibadah kita di pagi hari ini, mari sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, dan kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang Tuhan sudah berikan di pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah di hari Minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati ibadah online ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus mau memberikan kami hikmat dan kami dapat mengikuti ibadah dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, nah Kakak Jen ingin mengajak kita lagi untuk menyanyi bersama-sama sebelum kita masuk pada pembacaan Alkitab yang akan dipimpin oleh Kakak Melin. Nah, Kakak Jen ingin mengajak kita semua untuk menyanyi lagu Yesus sayang padaku. Walau ku kecil
Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita membaca Alkitab. Adik-adik ambil Alkitabnya, adik-adik siapkan Alkitabnya. Dan pembacaan Alkitab kita terambil dari Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Kakak ulang ya. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, kakak mau adik-adik lipat tangannya, kita mau berdoa dulu. Kita satu dalam doa, kita berdoa adik-adik ya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, ya Tuhan pada pagi hari ini tiba saatnya kami anak-anak-Mu ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Berkati firman-Mu ya Tuhan, kiranya setiap adik-adik yang mendengarkan firman-Mu dapat mereka tanamkan dalam hati dan pikiran mereka, sehingga mereka dapat mengaplikasikan dalam kehidupan mereka hari lepas hari ya Tuhan. Inilah doa anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kakak membacakan Alkitab. Adik-adik duduk diam dan dengar ya adik-adiknya apa yang kakak baca. Tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka, dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak laki-laki atau anak perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuan-tuannya. Dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu. Dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Nah, demikian pembacaan Alkitab kita adik-adik ya. Nah adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini menceritakan tentang peraturan-peraturan. Nah adik-adik kan saat ini masih tinggal bersama mama, papa, kakak, adik, atau bahkan ada yang tinggal sama oma, sama opanya. Nah di rumah adik-adik kan pasti mama sama papanya buat peraturan. Nah adik-adik, peraturan yang mama sama papa buat itu adik-adik tidak boleh langgar ya adik-adik ya. Adik-adik harus dengar, adik-adik harus lakukan apa peraturan-peraturan yang mama sama papanya buat. Kalau misalkan adik-adik langgar, pasti adik-adik kena apa ayo? Pasti adik-adik dapat apa? Adik-adik pasti dapat hukuman dari mama, dari papa, bahkan dari oma sama opa. Kalau adik-adik ada tinggal sama oma opa ya, pasti adik-adik bakalan dihukum. Nah, tahu tidak kenapa adik-adik dihukum? Adik-adik dihukum supaya adik-adik taat dalam peraturan-peraturan yang dibuat. Kalau misalnya juga adik-adik di sekolah, yang sudah sekolah, pasti di sekolah ada peraturan-peraturan. Nah, kalau misalnya adik-adik langgar, pasti adik-adik akan dihukum sama guru. Entah itu berdiri depan kelas, atau biasa dijemur di luar kelas. Kan adik-adik kan? Nah, kalau misalnya adik-adik tidak mau dihukum, berarti adik-adik harus dengar, adik-adik harus patuhi peraturan-peraturan yang mama papa buat atau guru di sekolah buat adik-adik ya. Nah, kalau misalnya di sini adik-adik patuhi peraturan mama, pasti mama sama papa sangat sayang adik-adik. Pasti kalau adik-adik minta sesuatu, adik-adik pasti bakalan diberikan sama mama, sama papa, sama opa, sama oma. Nah adik-adik, pembacaan Alkitab kita juga pada pagi hari ini menceritakan tentang kasih sayang, tentang kasih sayang. Adik-adik,
sayang tidak sama orang tua? Pasti adik-adik sayang kan? Nah, kalau adik-adik sayang, adik-adik pasti tidak ada rasa ingin meninggalkan orang tua. Pasti adik-adik selalu berada di sisi orang tua, bersama orang tua selalu tiap hari. Karena begitu besar kasih sayangnya adik-adik kepada orang tua, maka adik-adik harus membuat orang tuanya selalu bahagia, selalu senang. Makanya adik-adik tidak boleh nakal-nakal di rumah, tidak boleh nakal-nakal di sekolah atau di sekitar rumah adik-adik ya adik-adik ya. Nah adik-adik, jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu adik-adik harus mematuhi peraturan-peraturan apa saja yang dibuat itu, baik dalam keluarga adik-adik, di sekolah adik-adik, bahkan di sekeliling rumah adik-adik ya adik-adik. Jadilah adik-adik anak yang takut sama orang tua, takut sama Tuhan, takut sama yang lebih tua, dan adik-adik harus menghargai ya adik-adik ya orang yang lebih tua daripada adik-adik. Oke, demikian firman Tuhan adik-adik. Amin. Kami mengucap syukur untuk hari yang indah yang sudah Tuhan sediakan untuk kami, anak-anak-Mu beribadah online di pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang telah kami dengar tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat beroleh tempat dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, pada hari ini kami juga berdoa untuk orang tua kami. Kiranya Tuhan Yesus mau senantiasa memberkati orang tua kami, mau jauhkan dari mara bahaya, penyakit-penyakit, bahkan maut sekalipun. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kami sekalian yang pada hari ini mengikuti ibadah online, maupun teman-teman kami yang belum sempat mengikuti ibadah online. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kami semua, Tuhan Yesus mau memberikan kesehatan, Tuhan Yesus mau memberkati setiap pergumulan yang kami gumulkan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk wabah yang terjadi sekarang ini. Kiranya wabah ini cepat berlalu, supaya kami dapat berkumpul kembali di sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk sekolah minggu kami, GPIB Pamase. Kiranya Tuhan Yesus mau senantiasa menyertai, memberkati, sehingga ibadah online dapat terus berjalan. Tuhan Yesus, doa kami tak jauh dari sempurna. Sekarang kami akan berdoa menurut apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, pada hari ini juga kita akan mengumpulkan persembahan. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu Persembahan Kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami
sedikit sekali. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami, persembahan kami. Sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami, persembahan kami. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Untuk doa persembahan kita di pagi hari ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu di hari ini yang telah kami siapkan dan juga kami kumpulkan. Tuhan, kiranya persembahan yang sudah kami kumpulkan, yang kami sudah siapkan dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Tuhan Yesus, berkati orang tua kami dalam setiap berkat yang Tuhan berikan melalui orang tua kami. Kiranya Tuhan Yesus mau senantiasa memberikan berkat pada keluarga kami masing-masing, Tuhan. Tuhan, kiranya persembahan ini dapat dipakai seturut dengan kehendak-Mu dalam pelayanan kami, Tuhan. Tuhan, hanya inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah ada di penghujung ibadah di pagi hari ini. Oleh karena itu, Kakak Jan ingin mengajak adik-adik semua untuk menyanyi lagu Kerja Buat Tuhan. Kerja buat Tuhan, selalu mengisi
Adik-adik, mari siapkan hati dan pikiran kita dan kita akan terima berkat di pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita mau hadir dalam setiap hari-hari kehidupan kita, hari ini, besok, dan seterusnya. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati setiap keluarga yang ada mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai.